Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Senang sekali kita bisa bertemu lintas angkatan, lintas program. Ini bahkan ada ya yang belum pernah ikut sama sekali program hoki protokol. Juga tidak sedikit yang wajah-wajahnya sudah kita kenal, Pak Srihanto, Bu Puji Hartini, ada Bu Valentina, Bu Ana. Apa kabar Bu Ana? Ini beliau pernah main ke rumah kami nih, Bu Ana. Sehat-sehat ya Ibu. Salam buat keluarga. Siapa lagi nih? Kita sapa-sapa dulu ya. Ada Bu Ainil, terus wah Bang Yosef sudah hadir. Bu Rina, wah banyak sekali nih. Ya, oke, seperti biasa. Oh, ada senior saya juga, Pak Boni. Pak Boni, kameranya mana, Pak? Nyalain dong, supaya orang tahu bagaimana tampilan Pak Boni. Tua. Yes, kok tua sih? ABG. Pak Boni lagi di UI, Pak? Enggak di rumah. Oh, itu kok backgroundnya gedung rektorat. Ya, habis berantakan. Oke ya, teman-teman, sebelum kita mulai, kita ingatkan dulu, saling mengingatkan untuk safety-nya, silakan diperhatikan. Kalau misalkan Zoom-nya pakai kuping-kupingan, atau kuping-kupingan ya, pakai headset, perhatikan kunci sudah di pintu, kebalik, pintu sudah dikunci, juga perhatikan gadgetnya, jangan sampai terjatuh, kabel-kabelnya juga diperhatikan, jangan sampai menimbulkan resiko korsleting ataupun tersetrum. Kita perhatikan safety-nya masing-masing. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan banyak membuka teman-teman yang mau bertanya, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait terkait di 2025 ini supaya hoki bagaimana ya? Karena katanya akan begini, katanya akan begitu, katanya prediksinya seperti ini, Coach. Katanya nanti ekonomi begini, nanti akan timbul ini, akan timbul itu, gitu ya. Apakah demikian? Kita akan bahas sama-sama di kesempatan siang hari ini. Oke ya, saya ke distract nih. Ya, nanti teman-teman silakan kalau yang ingin bertanya sesuatu boleh langsung open mic-nya. Saya izin untuk Saya izin untuk mute dulu. Nanti kalau mau tanya, silakan langsung diklik tombol mic-nya. Supaya nanti rekaman suaranya jelas. Mudah-mudahan bisa terekam, kita bisa upload di YouTube. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan ataupun teman-teman mau putar ulang bisa. Jadi tadi ngomong apa ya? Jadi kita akan sampaikan berbagai strategi dan juga prediksi mengenai 2025 apa yang harus kita lakukan. Terlebih dengan pergantian para pucuk pimpinan bangsa ini, kita tentu saja sama-sama berharap semua keadaan bisa jauh lebih baik secara ekonomi kah, secara keamanan kah, kesehatan, juga kesejahteraan. Tentu saja ya, kita doa sama-sama dan kita yakini pasti akan diwujudkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Di akhir tahun itu biasanya tidak sedikit juga teman-teman yang yang membuat goal setting. Ayo ngaku. Udah buat belum? Belum coach, nanti Desember. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, pertanyaan saya adalah ketika teman-teman sudah terbiasa membuat goal setting atau bahkan tahun lalu sudah buat tuh goal setting. Pertanyaan saya, apakah sudah tercapai? Apapun yang ditulis ya.
Goal settingnya apa? Misalkan tahun ini saya rencana mau beli mobil, tahun ini rencananya saya mau berangkat umroh buat yang muslim atau apapun. Goal settingnya gimana? Tercapai atau enggak? Kalau sudah tercapai, alhamdulillah, bagus. Nah, kalau belum, atau bahkan saya nulis code, saya bikin dream book bahkan, saya selalu buat yang namanya goal setting, tapi kok tidak kunjung tercapai. Kenapa, Coach? Itu ya. Kita akan bahas sama-sama di kesempatan siang hari ini. Oke, hilang-hilangan ya sinyalnya ya. Kita akan bahas kenapa goal setting tidak tercapai. Kenapa Anda sudah membuat dream book tapi tidak kunjung menjadi kenyataan. Satu alasan utama adalah karena goalnya hanya di setting, ya, bukan diwujudkan tapi hanya di setting. Makanya namanya jangan goal setting. Saya tidak pernah memakai istilah goal setting, tidak. Di Hoki Protokol kami memakai istilah art of manifestation atau seni memanifestasikan sesuatu. Apakah itu yang kita manifestasikan? Manifestasi itu mewujudkan. Ya, mohon maaf ya. Saya akan berupaya untuk bahasanya bahasa yang gampang-gampang aja kok supaya kita semua paham. Oke. Untuk mewujudkan sesuatu atau tadi seni manifestasi itu adalah seni ataupun teknik yang bisa teman-teman lakukan, yang bisa teman-teman praktekkan dalam mewujudkan apapun, impian, cita-cita, keinginan, harapan, atau mungkin perwujudan dari doa-doa yang sudah kita panjatkan tentu saja. Nah, untuk bisa mewujudkan itu kita harus paham cara bekerjanya bagaimana. Ini juga jawaban tadi, kenapa goals-nya hanya di setting? Nggak cukup gitu loh. Bukan saya mengatakan tidak perlu membuat goal setting. Bagus sebagai langkah awal. Saya tidak mengatakan tidak perlu membuat dream book. Bagus sebagai permulaan. Tapi tidak stop sampai di situ. Itu loh kendalanya. Ya, dream book atau buku impian. Pasti teman-teman sebetulnya sudah tahu. Kalau teman-teman punya impian, teman-teman punya mimpi indah, supaya mimpi indah ini bisa terwujud, apa yang harus dilakukan? Ayo, silakan jawab. Kita punya mimpi indah nih, lagi ada di suatu tempat yang menyenangkan, liburan ke luar negeri, tahu-tahu kita punya kendaraan yang mewah. Itu kan mimpi indah tuh. Ataupun mempunyai pasangan hidup yang betul-betul selama ini kita dambakan gitu loh. Pertanyaan saya adalah supaya mimpi indah ini bisa terwujud dalam kenyataan, apa yang harus dilakukan? Ayo silakan. Bangun dari mimpi, yes. Oh, ada Bu Dewi. Ya, ini Bu Dewi juga alumni apa ya saya nyebutnya ya? Alumni nggak selesai-selesai. Setiap kelas, setiap program ikut terus. Jadi nggak lulus-lulus nih Pak Boni, Bu Dewi nih. Kalau mahasiswa, mahasiswa abadi nih. Oke ya, belum coach yang tahun kemarin afirmasi make it come true. Iya, make it come true-nya harus gimana? Ayo, jawabannya tadi ya. Ketika Anda teman-teman punya impian. Kalau teman-teman mau nyalain mic-nya boleh ya, tapi gantian supaya suaranya nggak bentrok. Silahkan. Kalau mau berpendapat, kita diskusi di sini. Mau nanya boleh. Monggo. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi jangan takut kok. Nanti saya takut salah. No, nggak. Kita diskusi di sini. Jadi cara termudah untuk mewujudkan mimpi adalah bangun. Anda hidup di dunia nyata.
bukan hidup di dunia mimpi. Teman-teman hidup di dalam satu realita, bukan hidup di alam dongeng. Ya, jadi kalau di luar sana ada yang mengajarkan, oh kita ini hidup di negeri dongeng, di dunia dongeng, selonjoran aja, tidur-tiduran aja, nanti rezeki akan datang sendiri. Impian akan tercapai dengan sangat mudah tanpa upaya apapun. Pertanyaan saya deh, saya tidak menyangkal statement itu, tapi saya hanya bertanya. Tahu Walt Disney? Pasti tahu lah Walt Disney ya. Walt Disney menciptakan banyak sekali dongeng kepada kita. Atau ini kalau Pak Boni harus tahu nih. Mohon maaf ya saya ngambil sampel Pak Boni karena paling senior beliau. Mungkin tahu dulu ada komik namanya H.C. Andersen. Si penulis komik H.C. Andersen ini dan si Walt Disney ini yang kita jadikan contoh. Pertanyaan saya adalah mereka ini hidupnya di dunia dongeng yang dibuat atau di dunia nyata kayak kita ini? Maksudnya kayak kita ini ya tetap butuh beli makanan, tetap butuh minum, tetap butuh berinteraksi, tetap butuh ngisi token listrik. Kok kalau di luar negeri nggak pakai token? Oh iya ya. Kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia dongeng. Jadi kalau teman-teman diajarkan dibuai dengan dongeng-dongeng indah, get up, yuk bangun, bangun, bangun. Hadapi kenyataan. Jangan lari. Ketika menghadapi kenyataan, tenang saja. Ada kok cara mudahnya gitu loh. Ya, jadi ini harus disamakan dulu persepsi kita bahwasannya hoki protokol tidak menjual mimpi. Bahwasannya hoki protokol bukan membuai teman-teman dengan impian-impian dongeng-dongeng yang indah. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Tidak, ya. Makanya nih, teman-teman yang baru menikah ucapannya apa? Selamat menempuh hidup baru, betul nggak? Nggak ada tuh orang kita ke pesta pernikahan ucapannya selamat menempuh hidup bahagia, nggak ada. Tapi yang dikatakan hidup baru, maksudnya hidup baru gimana? Kalau selama ini nonton bola bebas, sekarang nggak bisa. Jam segitu jadwalnya drama saya. Gantian dong nonton bolanya. Oh ya udah deh aku nonton bola di handphone. Itu kita hidup baru. Bukan pasti bahagia, belum tentu. Nah, itulah pentingnya kita paham bagaimana meng-create hoki, bagaimana meng-create keajaiban di dalam kehidupan, dan juga bagaimana kita menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan. Karena yang harus, dan saya yakin teman-teman paham, hidup kita di dunia ini bukan untuk menderita. Kita hadir di dunia ini bukan untuk susah, sakit, bahkan menyusahkan orang lain. Tidak. Tapi bagaimana caranya kita hidup di dunia ini bisa membawa manfaat yang seluas-luasnya. Ya, samakan dulu persepsinya nih. Ketika kita sudah sama persepsinya, yes coach, saya tahu sekarang. Berarti saya diciptakan nggak main-main ya? Memang enggak. Berarti saya ada di dunia ini punya misi ya? Iya. Berarti saya ada di dunia ini bukan untuk menderita. Tidak. Tapi kan coach, hidup itu adalah ujian. Gimana ceritanya coach? Iya, setuju saya. Itu adalah absolutely right. Hidup itu adalah ujian. Tapi kita juga harus paham. Ujian itu, makanya saya kadang suka memodifikasi kata-kata ujian ini bukan merubah, tidak. Karena memang itu aksioma. Hidup ini adalah ujian. Itu adalah sesuatu hal yang memang sudah dinyatakan. Tetapi untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ajak. Coba deh kata-kata ujiannya kita ubah. Oke ya.
kita latihan ya, karena ini kan judulnya praktek nih. Apa ya sih yang harus bisa dipraktekkan? Oke, prakteknya gampang. Teman-teman dalam keadaan apapun saat ini sambil nyetir, kalau sambil nyetir nggak bisa ya, sambil duduk, sambil santai senderan, dalam hitungan ketiga nanti kita pejamkan mata sama-sama ya. Tenang aja, saya nggak bakal hilang kok, tetap ada di sini ya. Satu, tarik napas panjang. Hembuskan. Dua, tarik napas panjang. Hembuskan perlahan. Dan tiga, pejamkan matanya. Oke, dalam keadaan memejamkan mata saat ini, saya ajak teman-teman untuk cek feel. Feel itu cek rasa yang muncul di dalam. Apakah nyaman atau sebaliknya? Ketika teman-teman mendengar kata ujian. Oke, hitungan ketiga buka matanya. Satu, dua, dan tiga. Ayo, feel-nya gimana ketika kita mendengar kata ujian? Nyaman nggak di dalam? Atau gelisah? Atau resah? Atau, aduh, deg-degan ya gitu. Nyaman nggak ketika kita mendengar kata ujian? Ayo, silakan komentar. Saya baca dulu ya. Nggak nyaman, males coach. Ini Kak Novi ini, aduh, jujur banget Kak. Tunggu ya. Oke, ujian itu kayak masalah. Yes, langsung lemas, tertegan. Kartini. Siapa lagi nih? Nggak enak, gelisah karena mau diuji. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Oke, nggak mau jadi alumni. Nggak nyaman. Nah, untuk bisa melatih itu, ayo sekarang langsung cepat ya. Hitungan ketiga, pejamkan kembali matanya. Satu, dua, dan tiga. Pejamkan kembali matanya. Tugasnya masih sama, hanya cek rasa yang muncul. Atau feel-nya bagaimana. Ketika kata-kata ujian tadi yang memang banyak dari kita merasa tidak nyaman, sekarang saya ganti kata-kata ujiannya dengan pembelajaran. Feel-nya gimana? Sudah lebih positif? Sudah lebih baik? Oke, kembali buka matanya. Satu, dua, dan tiga. Feel-nya gimana di dalam? Lebih nyaman? Lebih tenang? Lebih nggak deg-degan? Lebih santai, yes, ya. Lebih santai, lebih tenang ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya coba kalau hal-hal yang tidak menyenangkan jangan sebut lagi ujian, tapi sebut itu sebagai suatu pembelajaran. Maknai itu sebagai satu pembelajaran meskipun bentuknya ujian, tapi jadikan itu sebagai pembelajaran. Kalau saja peristiwa itu tidak terjadi ya dulu, tentu saya tidak bisa menjadi seperti saat ini. Kalau itu tidak ada di dalam kehidupan saya, tentu saya tidak bisa menjadi sosok yang mandiri seperti saat ini. Jadi maknai apapun sebagai pembelajaran yang membuat kita lebih dewasa. Ingat, saya sering sampaikan bahwa tua itu pasti, ya, tua itu pasti, tapi dewasa itu adalah pilihan. Jadi kita maknai sebagai pembelajaran. Nah, coach tadi kaitannya dengan ujian gimana? Yang kita juga harus pahami, kita samakan persepsinya adalah ujian itu tidak mesti hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo, kita selama ini menganggap waktu kita diberikan uang yang banyak, diberikan satu kesenangan, diberikan satu kendaraan yang bagus, kita menganggap itu bukan ujian. Kita menganggap itu adalah anugerah. Kita menganggap itu adalah bahkan satu satu hadiah. Padahal itu pun ujian.
Betul apa betul? Jadi memang hidup ini ujian, akan tetapi Anda yang memilih mau dikasih ujian yang kayak gimana. Mungkin kalau di kampus, di sekolah, kita tidak bisa memilih soal-soal ujian yang akan datang. Tetapi di kehidupan ini, kita bisa memilih. Anda mau dikasih ujian yang kayak gimana. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Ya, yang menentukan sebetulnya kita. Tapi ingat, kita yang memilih, kita yang menentukan, nanti Allah Tuhan yang mengabulkan. Jadi bukan karena kita bisa mengcreate segalanya, tidak. Tapi sekali lagi ini adalah pilihan. Makanya disebutkan keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Kalau Anda yakin, aduh kok saya mah ujian dari kecil susah. Dulu sekolah, teman-teman sekolah saya nggak bisa sekolah. Sekarang ya wajar aja, coach. Saya tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Karena saya dari kecil memang susah. Apalagi ditambahin programming sama orang tuanya. Apa? Sudahlah nak, kita ini orang susah. Jangan mimpi yang macam-macam. Mana mungkin kamu bisa kaya, sudahlah. Terima saja. Ya, tadi kita sudah paham ilmunya. Bahwa hidup itu adalah pilihan. Termasuk ujian. Ujian maksudnya apa? Ujian ini, ya. Anda bisa memilih. Namanya orang hidup, ya kan? Tadi dikatakan hidup ini ujian, nggak mungkin nggak pernah nangis. Ayo, di sini siapa yang tidak pernah menangis sampai detik ini? Nggak ada, termasuk saya. Ya, termasuk kita semua pasti menangis disebabkan oleh satu permasalahan yang sedang kita hadapi. Nah, itu kan ujian, coach. Yes, memang ujian. Terus pilihannya di mana? Pilihannya adalah Anda mau menangis di dalam mobil Mercy yang disupiri Anda duduk di belakang, mungkin tadi pagi ribut sama pasangan, terus nangis. Aduh, suamiku kok begitu ya? Aku maksudnya bercanda, dianggapnya serius. Aku jadi galau nih, nangis di situ di dalam Mercy. Sementara sang supir, sang driver melihat dari kaca spion, ibu, ibu baik-baik aja, iya nggak apa-apa mas, saya baik-baik aja kok. Atau Anda menangisnya di atas sepeda yang sudah butut, yang bannya sudah botak, yang remnya nggak ada, harus pakai kaki ngerem. Semua pilihan, semua pilihan. Ayo, kalau semua pilihan, mau pilih yang mana? Ya, jadi kita yang memilih, Bapak Ibu. Jadi hidup ini pilihan. Sekali lagi. Dan tadi saya sampaikan, ini catat ya, Anda harus punya buku ya. Catat, keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Jadi Anda yakininya yang mana? Anda yakinnya di 2025 itu akan gimana? Gitu loh. Gampangnya itu. Ya. Anda ketika menulis dream book tadi, ketika menulis goal setting tadi, feel-nya apa? Bukan perkara yang ditulis yang indah-indah, tapi feel-nya kita ketika menulis itu apa? Cek feel-nya. Ingat, semua di dunia ini tentang rasa, feel. Kalau feel-nya baik, feel-nya oke, vibrasinya positif. Dan itu yang kita tebarkan ke alam semesta. Deng! Hukum Loa. Pernah dengar? Meskipun ada video saya mengatakan Loa ternyata nggak Loa-Loa amat gitu ya. Hukum Loa. Deng! Kita sebarkan hal yang baik, yang positif, maka akan kembali kepada kita hal-hal baik, hal-hal yang positif. Sesuai dengan apa yang kita vibrasikan. Jadi kuncinya di siapa?
Kuncinya di kita. Makanya saya kurang setuju, bahkan bukan kurang setuju, saya sangat tidak setuju. Nanti nih, teman-teman bisa perhatikan. Di akhir tahun, berlomba-lomba orang yang mengaku praktisi, yang mengaku IndiHome, yang mengaku begini, mengaku begitu gitu ya. Nulis apa? Prediksi 2025 akan begini, akan muncul bencana ini, akan muncul begitu, ada ini jatuh, ada begini begitu. Kalau itu Anda sempat lihat di dalam video di TikTok, di sosmed, di status, skip, 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 skip. Jangan dilihat, jangan malah dikepoin, apalagi diyakini. Wah, iya begitu ya. Oh, ternyata ekonomi juga nggak akan baik ya besok. Skip, 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 skip. Tadi kita sudah tahu ilmunya. Keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Sampaikan akan muncul bencana besar. Yang baca sepulau Jawa. Sepulau Jawa sama-sama yakin. Vibrasi yang ditebarkan apa? Deng! Satu pulau Jawa meyakini satu hal yang negatif akan terjadi. Mungkin yang harusnya tidak terjadi, karena semua sama-sama yakin, vibrasinya kuat, energinya besar, maka itu terjadi. Kan kita sudah tahu bahwasanya alam semesta hanya merespons. Merespon siapa? Merespon kita sebagai manusia, merespon kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, kita apa nih yang kita tebarkan, perintahnya apa ke semesta ini? Ya, paham ya? Perintahnya apa? Anda seorang pimpinan, seorang komandan, seorang panglima. Perintah A Anda keluarkan, semua pasukan mengikuti A. Semua karyawan mengerjakan A sesuai instruksi yang Anda berikan. Demikian pula bekerjanya alam semesta. Kehidupan ini, paham? Ya, jadi saya yakin ketika Anda, teman-teman semua di sini, baik yang langsung live maupun nanti ketika ini diupload ke YouTube, menonton video ini sudah bisa mengambil satu pembelajaran penting. Apa itu? Bahwasanya kita bertanggung jawab atas apapun keputusan yang kita ambil. Ya, ingat ya. Deal? Setuju semua? Jadi di 2025 sudah tidak berlaku lagi istilah Cikini gondang dia. Apa Cikini gondang dia? Saya begini karena dia, coach. Pantasan aja usaha saya bangkrut ya. Situasi ekonominya begini, coach. Pantasan aja saya di PHK, bosnya begitu. Nggak suka sama saya. Kita terus menyalahkan semua hal di luar diri kita. Itu aja resek dia emang. Makanya saya jadi begini. No. Ambil keputusan dan juga ambil tanggung jawab Anda masing-masing. Setuju? Karena keputusan teman-teman yang membuat, bukan siapapun. Ya, kita jadi walaupun masih beberapa bulan lagi kita sudah persiapkan. Bayangkan kalau ini nanti ditonton oleh sekian juta, mudah-mudahan ya. Nanti silakan teman-teman share juga. Semua satu Indonesia meyakini dan paham. Oh, semua tergantung saya. Saya memilihnya bagaimana? Vibrasi apa yang akan saya tebarkan? Feel-nya gimana di dalam? Semua positif bahwa Indonesia 2025 bangsa kita ini menjadi semakin maju, menjadi semakin sejahtera. Bayangkan apa yang akan terjadi. Cuma ini butuh
kerjasama, butuh dilakukan. Saya juga beberapa kali menyampaikan, Anda mau simak video ini 1.000 kali pun kalau tidak dipraktekkan percuma, tidak akan ada perubahan kok. Ya, oke, saya buka dulu chatnya. Kalau Anda mau tanya silakan. Alhamdulillah lagi banyak ujian jadi berasa lebih menerima. Iya, ganti kata ujian dengan pembelajaran. Berarti kita lagi banyak diberikan pembelajaran. Semakin pintar apa semakin bodoh? Ketika kita banyak belajar. Semakin pintar, semakin wise, semakin bijaksana, semakin dewasa. Nyaman tapi penasaran sama hidup. Yes, Indonesia baru. Oke, ya. Coach, saya penasaran sama hidup. Iya, disampaikan juga di luar sana bahwa kehidupan ini adalah misteri. Betul, kita nggak pernah tahu endingnya bagaimana. Tapi kita bisa melakukan satu hal di depan supaya endingnya bagaimana. Paham nggak? Kita bisa memilih supaya endingnya akan bagaimana. Pernah dengar ada kata-kata yang sangat luar biasa dikatakan oleh, kalau saya tidak salah, mohon koreksi, Sayyidina Ali mengatakan, kalau kamu dilahirkan dalam keadaan miskin, itu bukan salahmu. Tapi ketika kamu meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kamu. Ya, jadi jangan pernah menyalahkan orang tua kita dulu begini, dulu begitu, kehidupan kita masa kecil begini. No, tidak. Kita dikasih waktu untuk bisa merubah itu. Oke, pertanyaannya Coach. Untuk ngerubahnya bagaimana? Iya Pak, iya. Ayo, nanyanya pasti begitu. Untuk ngerubahnya gimana? Saya hidup sudah 30 tahun nih sekarang nih. Udah 40 Coach. Atau sudah jelita. Jelang 50 tahun. Ngerubahnya gimana Coach? Itu kan pertanyaannya. Oke ya. Jadi gimana merubahnya? Merubahnya adalah tadi. Kan Coach Santo bilang bahwa hidup ini pilihan. Oke, kalau kayak gitu saya sudah tidak mau lagi memilih kehidupan yang selama bertahun-tahun saya rasakan. Saya ingin men-switch, saya ingin merubah. Saya ingin tentu saja kondisi yang tadinya minus setidaknya menjadi lebih baik. Atau kalau bisa kok jangan lebih baik doang, tapi betul-betul luar biasa baik. Bisa nggak? Ayo, silakan komentar, silakan jawab. Pertanyaannya, bisa nggak? Ayo, Anda boleh bisa kalau kita sendiri yakin. Oke, harus bisa, Kak Cindy. Bisa banget, Pak Wahyu Hadi. Bisa. Bu Eni di Hong Kong tuh. Bu Ana bisa banget. Oke, ya. Yang bilang nggak bisa, yang mungkin berpikirnya outside of the box, nggak apa-apa ya. Silakan ya, silakan. Yes, bisa, bisa. Bahkan ketika mungkin di sini ada yang bertahun-tahun merasa saya kok sial terus ya coach. Saya kok dihianatin terus ya. Bahkan waktu itu saya pernah cerita ada pola berulang. Saya usaha A bangkrut, usaha B ditipu, usaha C tokonya kebakaran. Begitu terus coach. Kenapa ya coach? Dalam rumah tangga pun begitu, gagal terus. Mending coach kalau rumah tangga gagal. Ini saya ketika sudah mulai menjalin satu hubungan yang agak serius, supaya bisa berumah tangga, mentah lagi. Tiba-tiba doi menjauh lagi. Dan ini berulang polanya.
Kalau ini bisa dirubah, kata teman-teman tadi, gimana caranya? Ya, catat ya. Cara mudahnya, secara garis besar. Ingat, prinsip hoki protokol. Ayo, ini banyak alumni nih. Ayo, silakan ketik. Prinsip dasar hoki protokol. Atau mau open mic boleh, silakan. Oh, ada Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Ini kawan saya nih. Ayo Pak, pernah dengar? Pernah lihat di YouTube? Prinsip dasar hoki protokol. Apa? Ini alumni nggak bisa jawab, wajib riset. Oke, ya. Jika mau hasil beda, lakukan yang berbeda. Belum tepat, belum tepat. Jangan lakukan hal yang biasa. Belum tepat. Lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Ini semua sudah benar jawabannya, tapi untuk prinsip dasarnya bukan itu. Ada yang lebih lebih tepat nggak? Lebih lengkap nggak? Ubah persepsi. Yes, betul. Semuanya betul. Inline. Lakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Iya, betul. Tapi saya nanyanya prinsip dasar hoki protokol. Kalau untuk merubah hidup, yes, itu sudah betul semua. Ayo, ada yang tahu prinsip dasar hoki protokol apa? Iya, ini pintar banget Pak Wahyu Hadi. Pak Wahyu Hadi nanti setelah Zoom hubungi saya akan kasih hadiah ya. Ini pintar banget loh. Yes, beliau mengatakan apa, Pak Wahyu Hadi? Jika ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, stop atau jangan lagi melakukan hal-hal yang biasa saja. Itu prinsip dasarnya di situ. Ya kan selama ini kan ya hidup begitu-begitu terus kan. Ya sudah di stop dong. Jangan lagi lakukan hal yang biasa. Lakukan hal yang luar biasa. Yang tidak biasa supaya hasilnya luar biasa. Contoh paling gampang. Ini paling gampang nih, paling gampang. Ya, Anda ngeluh bertahun-tahun begini mulu. Omset nggak pernah naik, usaha gagal terus, jodoh kagak dapat-dapat, nggak datang-datang. Saya nanya bangunnya jam berapa? Ya kadang jam 6, kadang jam 7 coach. Sekarang rubah, bangun jam 4. Jam 4 sudah bangun. Coba mulai hal kecil saja, rubah pola tidur Anda. Nggak bisa coach, saya malam tidurnya jam 12. Masih ngantuk kalau jam 4. Geser, tidurnya jadi jam 9 atau jam 10. Ya, tidurnya jam 9 atau jam 10. Nanti urusan malam mau bangun meditasi, mau bangun sholat tahajud, mau bangun berdoa, silahkan. Tapi digeser, Pak, Bu. Tidurnya lebih awal. Ayo, buktiin ya. Jadi mungkin di sini ada teman-teman yang baru bergabung, yang masih bingung ini hoki protokol apa ini. Dan bisa dipraktekkan langsung. Mulai besok, bangun jam 4. Coach, saya sudah bangun jam 4. Kalau yang sudah bangun jam 4, ganti lagi, perbaiki lagi. Dengan apa? Tadinya jam 4 baru melek, aduh, jam 4 dipasang alarm bunyi. Sekarang jam 4 Anda sudah harus di kamar mandi, sudah mandi. Bisa? Bisa, pasti. Ayo, coba lakukan. Terus kalau saya sudah lakukan, akan gimana coach perubahannya? Lakukan dan buktikan. Ya, saya nggak mau banyak ngomong, saya nggak mau overclaiming. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Tidak. Anda lakukan dan buktikan. Dan konsistensi ini mutlak diperlukan. Konsisten. Coach, saya udah semalam tidur jam 9. Saya bangun jam 4. Belum ada perubahan. Konsisten, coy. Ya, lakukan yang terbaik. Do the best and let God do the rest. Lakukan. Tugas kita adalah mengupayakan.
Mengenai hasil bukan ranah kita. Jadi jangan kepo sama hasil, jangan suka ngintip-ngintip. Mana hasilnya kok nggak ada? No, itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah terus berupaya yang terbaik. Tapi ingat, pasti ketika kita melakukan yang terbaik, hasil ikut dia. Ya, tapi jangan kepo, jangan ditungguin, nggak boleh. Oke, saya cek dulu chat yang sudah masuk. Ayo, teman-teman mau tanya apapun boleh, silakan. Mau open mic boleh, diklik aja tombol mic-nya. Lucu pernah dengar konten kreator ngomong, buat apa bangun pagi kalau masih gibahin orang? Mending kayak aku, bangun siang, habis subuh tidur lagi. Bangun siang, habis subuh tidur lagi, tapi bangun-bangun produktif gak gibahin orang. Kayak gema-gembor lewat, tapi kayaknya ada yang kok. Iya, iya, iya. Iya nggak gitu, gitu loh. Jadi saya mah nggak ibadah, tapi yang penting baik sama orang. Konsep hoki protokol nggak kayak gitu. Ya, saya ibadah dan saya baik sama orang. Saya tidak gibahin orang dan saya bangun pagi. Itu loh. Jangan apa ya? Jangan berlindung di balik kata-kata spiritual hanya untuk menutupi sebetulnya kemalasan kita. Ya kan emang lu aja malas bangun pagi. Oke, thank you pertanyaannya, Kak Meta. Nah, coach setelah bangun jam 4, terus boleh nggak tidur lagi sampai siang? Nanti tidurnya lagi adalah ketika sudah jam 8. Jangan bangun jam 4, setengah 5 tidur lagi. Mengapain? Kamar mandi doang. Ya, nanti boleh tidur lagi setelah matahari sudah terbit, istirahat lagi boleh. Nah, coach, gimana caranya supaya nggak kepo mikir prosesnya tadi, Pak? Kita harus paham bahwa tugas kita melakukan usaha dan upaya. Hasil bukan ranah kita. Jangan kepo. Ya, contoh. Pak Deddy seorang manajer atau seorang owner perusahaan. Ketika Pak Deddy seorang owner perusahaan, ada karyawan Bapak nanya, Pak, nanti saya gajian kan? Kalau saya nggak gajian gimana, Pak? Cara Bapak untuk bisa gaji saya gimana sih, Pak? Nanya terus. Ya, jangankan nunggu nanti tanggal 30 gajian, mungkin tanggal 5 Anda sudah usir gitu orang, betul nggak? Bukan urusan dia gitu loh. Bukan urusan dia, ngapain ditanyain, udah kerja aja yang benar, kan gitu. Ya, ini analogi mudah ya, analogi mudah. Atau seorang anak juga sama. Ayah, nanti kalau aku sekolah, terus beli bukunya gimana ya? Nanti ayah beliin bukunya kan? Beliin pensil kan? Beliin pulpen kan? Ayah duitnya dari mana bisa beliin pensil, buku, dan pulpen? Kita nanya terus. Next. Ya, catat ya. Tahu babysitter kan? Babysitter yang tugasnya mengasuh anak kecil, bayi, kita punya anak kecil, sementara kita harus kerja, diasuh sama babysitter biasanya. Seorang babysitter, pusing nggak dia masalah nanti beli susu gimana, pempes habis gimana, buburnya gimana, pusing nggak dia? Enggak. Terus kalau habis, apa yang dilakukan oleh seorang babysitter? Kalau misalkan susunya udah mau habis nih, kira-kira 2 hari lagi habis, atau besok habis, apa yang dilakukan oleh babysitter biasanya? Nes, pinter tuh, Kak Cindy. Minta. Apakah babysitter mikir gimana caranya nanti supaya besok ada susu? Supaya besok pampasnya ada lagi? Enggak, dia cuma minta, Pak, Bu, susu habis.
Pak, Bu, besok udah harus ada pempes lagi. Dia cuman bilang, nah tuh Bu Ana juga tuh, tinggal bilang, tinggal ngomong, tinggal minta. Dan itu pasti terjadi. Bisa tidak terjadi ketika si babysitter kepo. Iya nggak? Kepo dia. Kapan ibu mau beliin susunya? Belinya di mana, Bu? Gimana caranya beli susunya, Bu? Kepo dia. Tinggal bilang. Itu ke manusia, ya. Ke manusia aja si babysitter begitu yakinnya bahwa ketika dia bilang pasti akan diwujudkan. Ketika dia ngomong, dia minta pasti besok ada. Malu nggak sih kita? Ayo cek cek diri kita masing-masing. Malu nggak sih kita sama manusia demikian yakinnya, luar biasa percayanya. Ini kok sama yang punya langit, sama yang punya semua dunia dan isinya, kita kadang nggak yakin. Kita kadang masih resah, masih bingung, masih pusing. Secara tidak langsung kita mengecilkan kemampuan Tuhan. Kita mengkerdilkan kuasanya Allah. Ya, terpikir nggak? Terpikir nggak? Oke, jadi itu teman-teman ya. Lakukan yang terbaik. Hasil pasti. Udah gitu aja lah. Iya, betul sekali. Ini siapa nih, Kak Ari ya? Makanya di hoki protokol teman-teman, di hoki protokol. Ya, kalau Anda, teman-teman mau keajaiban. Dan bukan mau, sebetulnya pertanyaan saya, Anda mau keajaiban? Enggak, bukan. Tapi Anda sadar nggak kalau kita hidup ini perlu yang namanya keajaiban? Kalau kita nih, kami nih yang sudah alumni nih, ya udah ikut kelas online ataupun offline ya hoki protokol, udah betul-betul pengennya semua serba ajaib, udah nggak lagi pusing, udah nggak pakai lagi cara-cara konvensional, berdarah-darah dulu, terseok-seok dulu, enggak, kita udah pengennya ajaib aja, dengan cara yang cepat, yang baik tentu saja di awal, cara yang baik, yang cepat, yang ajaib, yang mudah dan menyenangkan. Di hoki protokol tuh udah mindsetnya udah begitu. Tetapi ketika kita pengen satu keajaiban, ingat, keajaiban datangnya hanya dari Tuhan. Keajaiban bukan datang dari manusia, siapapun. Atau bukan datang dari makhluk-makhluk yang lain. Yang kadang kita mintanya ke pohon, mintanya ke siapalah yang kita anggap itu bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan. Bahkan tidak sedikit dari kita mintanya ke semesta. No, semesta hanya merespon kamu. Karena apa? Kamulah sang penguasa. Tapi ketika kamu mau direspon baik oleh semesta, deketin dong yang punya semesta. Paham? Paham cara bekerjanya? Nih udah saya kasih nih clue-nya sedikit demi sedikit. Ya, paham cara bekerjanya ya. Jadi stop, sudahi. Sudahi apapun bentuknya, apapun tekniknya yang minta kepada selain yang punya semesta. Stop. Makanya tadi disampaikan tuh, ada yang jawab, ada yang komen. Inline, yes, inline. Landasan hoki protokol. Kalau tadi prinsip dasar, sekarang landasan. Landasan hoki protokol adalah inline. Inline itu maksudnya apa? Selalu tersambung, terhubung dengan sang pemilik semesta. Allah, Tuhan, atau apapun teman-teman nyebutnya. Gak bisa Pak, Bu. Kalau kita hanya mengandalkan, kita merasa paling hebat.
paling jago, paling sukses. No, nggak bisa, nggak bisa. Kok nggak bisa, Coach? Kalau orang udah tinggi jabatannya, ayo, dia bisa apapun. Yes, tapi banyak peristiwa yang kita bisa perhatikan, yang kita bisa ambil pembelajaran. Orang dengan jabatan yang sangat tinggi, pangkat yang sangat mentereng, semua orang takut sama dia, tapi Tuhan hanya butuh satu peristiwa saja, habis semuanya. Sih, banyak, contohnya banyak sekali. Contohnya banyak sekali. Demikian juga ketika Tuhan ingin mengangkat seseorang dari kondisi yang sangat terpuruk menjadi kondisi yang sangat luar biasa. Itu juga sangat mudah, Pak Bu. Mudah banget bahkan. Ya, ini jawaban ya, jawaban yang sudah banyak chat saya di awal-awal, saya bilang nanti ikut Zoom ya, kita bahas di Zoom. Ini saya lunasi utang saya. Utang janji saya, kita bahas di sini. Itu jawabannya. Itu jawaban. Oke, yuk silakan. Yang mau bertanya, Anda boleh nanya apapun. Kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya nggak jawab lah. Orang nggak bisa. Ya, dan kita diskusi ya. Belum tentu semua yang saya sampaikan itu benar. Belum tentu. Bisa jadi. Ya, namanya saya juga kan manusia. Makanya saya sering menyampaikan kepada para alumni, teman-teman yang sudah ikut program hoki protokol, Pak, Bu, tolong ingatkan saya. Apabila nanti teman-teman menilai, kok Kosanto sekarang begitu ya? Kok Kosanto sekarang aneh ya? Kok sekarang nggak inline lagi ya? Tolong ya, tolong tegur saya. Tolong ingatin saya. Karena kami pun perlu itu. Jadi jangan sungkan ya untuk mengkritisi. Monggo, bahkan saya sangat berterima kasih. Ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, ini nggak ada yang mau open mic nih. Ayo, atau mau cerita, ayo alumni. Jangan beraninya cuma di grup doang. Cerita di sini. Apa yang sudah didapatkan, keberhasilan dan keajaiban-keajaiban yang sudah dirasakan. Ayo, cerita di sini. Open mic-nya. Assalamualaikum Kamera. Coach, mau nanya Coach. Ya, silakan. Ini Ya. Bu Ainil di mana, Bu? Kasih tahu yang lain, Bu. Saya di Melbourne ini. Saya benar-benar bersyukur banget. Saya selalu ngikutin dulu video Coach di Ngaji Rosso 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang bisa Iya. berkomunikasi walaupun jarak jauh. Alhamdulillah saya benar-benar senang banget. Ya, benar-benar merubah pola pikir saya selama ini. Alhamdulillah. Ya. Lagi libur, Bu. Salam kenal semuanya Bapak Ibu di sini. Alhamdulillah kita berada di keluarga yang sangat sportif. Kira siapa kita, background kita, agama kita, semuanya kita satu family. Alhamdulillah. Saya mau nanya Coach tentang inline tadi. Di sini kan kita benar-benar punya satu keluarga yang dari berbeda-beda latar belakang dan agama semua. Jadi maksudnya inline itu apakah maksudnya dalam agama kita masing-masing kita nggak boleh teledor gitu cara kita beribadah gitu ya. Misalnya kalau yang Islam ya sholatnya nggak boleh ditunda-tunda, atau yang Kristen ke gerejanya nggak boleh, kadang pergi kadang nggak. Begitukah? Bagaimana itu cara yang inline, yang kan inline dengan Tuhan gitu kan? Karena Tuhan sudah 24 hour online, jadi kitanya harus inline. Jadi spesifik inline-nya itu bisakah tolong Coach terangkan kami di sini? Terima kasih. Oke. Ya. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya panjang banget. Ini nggak apa-apa sampai jam 7 malam, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa kan Bapak Ibu semua? Oke, luar biasa. Beliau dari Melbourne. Kemarin ikut kelas apa, Bu?
40 days ya, yang batch ke-13 ya. Ya, dan sekarang sedang Sekarang, apa nih, pesugihan 21 hari insya Allah. oh Baru lagi hari jalani ini. kelas Iya, pesugihan. iya, Oh, iya. ada kelas pesugihan juga tuh. Iya, iya, iya. Oke, nanti kita bahas kok Santo ada kelas pesugihan katanya suruh inline. Ya, nanti kita bahas. Oke, pertanyaannya saya jawab dulu. Inline itu apakah berarti kita harus rutin beribadah apapun agama kita, apapun keyakinan kita masing-masing? Jawaban saya adalah ini jawaban jujur ya, jawaban jujur. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu. Akan tetapi ketika saya menyampaikan tentang inline, tentang kita senantiasa tersambung dan terhubung, itu tidak dibatasi oleh hanya ketika kita sedang beribadah saja. Paham ya? Coach saya inline nanti ketika saya sholat. Coach saya inline besok kalau misalkan saya ke gereja. Ataupun saya lagi di vihara, lagi di kuil misalkan. Atau lagi ke pura, saya inline. No. Inline itu setiap waktu, setiap saat. Bahkan, ini mohon maaf ya, jangan disalah tafsirkan. Bahkan, ketika teman-teman lagi dalam tanda kutip, malas ibadah inline tetap perlu. Supaya apa? Supaya kita senantiasa tersambung. Tapi kan coach dosa saya banyak. Gimana saya bisa inline? Saya belum jadi orang yang baik. Gimana saya bisa inline? Nggak mungkin coach. Nggak mungkin. Apakah demikian? Teman-teman tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Perampok ketika ingin melakukan aksinya. Itu berdoa. Iya nggak? Doa supaya kenapa? Supaya aman, nggak ketangkep. CCTV-nya lagi mati. Dan banyak juga dikabulkan gitu loh. Lah kita masa sih yang nggak ngerampok duit orang lain tapi kok masih ragu? Padahal tadi sudah di awal disebutkan keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Next. Selain keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu adalah satu lagi yang harus dicatat. Memintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Gitu kata Tuhan. Gitu kata Allah. Atau teman-teman juga pernah dengar yang Nasrani dikatakan apa? Barang siapa mengetuk pintu pasti akan dibukakan. Pasti. Nggak ada mudah-mudahan ya nanti dibukakan. Ya semoga aja dikabulkan. Nggak ada. Nggak ada. Di situ letak inline. Ya, jadi jangan pernah merasa coach saya ini seorang pendosa. Coach saya ini lagi terpuruk. Setiap orang, siapapun kita saat ini, termasuk saya bisa ngomong banyak di teman-teman. Keluarga besar hoki protokol sudah sekian ratus orang. Pertanyaannya, apakah saya tidak punya sisi negatif? Apakah saya tidak pernah mengalami satu kondisi yang betul-betul terpuruk? Yang mungkin ketika teman-teman lihat pada saat itu, jangankan mau nonton videonya, nengok aja nggak mau. Setiap kita, setiap orang pasti punya masa lalu yang kelam. Pertanyaannya adalah Anda mau terus hidup di masa lalu atau mau move on? Tadi kan sudah tahu bahwa hidup ini adalah kebahagiaan. Bahwa hidup ini adalah rahmat ataupun karunia atau kasih sayangnya Tuhan. Tadi malam saya ngobrol dengan seorang pengusaha besar.
Saya sebut aja nama kotanya ya. Di Surabaya. Semalam ada hampir 1 jam kami ngobrol. Ini udah nggak ketemu lama sekali. Sudah hampir 10 tahun lah. Ya kalau nggak salah 10 tahunan kita nggak ketemu. Beliau pengusaha besar, penghasilannya pun luar biasa. Beliau mengatakan kepada saya bahwa kondisi saat ini, coach, yes, memang omset kami tidak sebanyak dulu. Akan tetapi ketika kami masih bisa survive saja, itu satu bentuk kasih sayang Tuhan yang sangat luar biasa. Catat, catat. Jadi jangan jangan apa ya, jangan mudah protes, jangan mudah galau, jangan mudah bergeser inline-nya hanya karena satu kondisi, satu situasi. Enggak, tetap yakini bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Allah itu maha penyayang. Kita bisa kumpul di sini saat ini. Ini kan kasih sayangnya Tuhan. Betul nggak sih? Coach, jadi Tuhan sayang sama saya? Iya. Tapi kan saya banyak kesalahan kok. Kesalahan apapun. 2 gunung dosa Anda. 2 gunung kesalahan Anda. Kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Tuhan seluas dunia ini. Ya, mudah-mudahan ini juga jadi jawaban teman-teman yang sudah mulai putus asa, yang mulai mengeluh, kadang curhat tapi nggak saya tanggepin. Saya minta maaf ya. Saya bilang apa? Nanti di Zoom kita bahas. Nanti di Zoom kita bahas. Yuk, yakin. Nggak usah yakin deh. Lihat, 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 lihat. Di saat kita masih bisa nonton dengan mata kita. Di saat kita masih bisa dengar tadi teman-teman kita menyampaikan pendapat, kita masih bisa lihat tulisan itu. Betapa banyak saudara kita di luar sana yang saat ini sedang tergeletak di ruang-ruang ICU dengan alat-alat yang sangat komplit yang terpasang di tubuhnya. Bahkan hanya untuk nafas saja mereka nggak mampu, tapi hanya mengandalkan alat. Yang mohon maaf, mungkin ketika itu berhenti 1 detik saja lewat dia. Kita, Pak, Bu, masih begitu besar karunia Allah, masih begitu luas kasih sayangnya Tuhan kepada kita semua. Iya nggak sih? Yuk kita switch fokusnya. Yang selama ini fokusnya, aduh kok saya pusing. Saya nggak tahu mesti gimana lagi. Switch fokusnya. Ubah sudut pandang Anda. Lihat betapa baiknya Tuhan. Ini kita dikelilingi, kita ketemu dengan orang-orang yang baik. Ada pengusaha di sini, ada berbagai macam profesi yang alumni yang dapetin keajaiban A, B, C, D, semua ngumpul di sini. Yuk tarik vibrasi-vibrasi positif mereka. Bisa? Pasti bisa. Oke, saya lihat dulu chat yang sudah masuk. Mau tanya, tanyalah serak-serak becek flu. Bawaan orok, bro. Alhamdulillah lagi nggak flu ya. Alhamdulillah lagi baik-baik aja, fine-fine aja. Kalau suara sak-sak becek ya itulah mungkin dari sononya. Dulu waktu bikinnya mungkin lagi hujan kali. Enggak ya, bercanda ya. Oke, next. Ini pengamatan saya, coach. Orang yang bangun pagi hidupnya cukup, tapi yang bangun siang kebanyakan banyak utang dan selalu hidup kurang. Iya, betul, betul.
kita break polanya, kita putus kebiasaannya, kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Oke, saya merasa selalu beruntung. Apa karena salah satunya dari kecil suka bangun pagi? Iya, ini Pak Joko Pidekso juga gimana Pak? Apa kabar Pak? Udah lama kita nggak saling menyapa ya, ketemu di sini. Luar biasa. Iya, betul, betul. Itu karena kasih dan anugerahnya Tuhan, Pak. Tapi ingat, kita baca polanya. Kita lihat polanya. Oh, saya melakukan A, maka hasilnya B. Oke, ya, silakan. Mau open mic lagi? Boleh, monggo. Mau diketik juga, silakan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam, silakan. Gimana? Mau nanya saya. Kan kalau di kelas hoki, kelas 40 days hoki protokol kan ibaratnya kita tuh kayak kayak misal kita kayak kendaraan, mesin kita tuh di dalamnya banyak banyak kerusakan, banyak kotoran dan lain-lain. Ibaratnya Oke. hoki 40 days itu kita kayak proses pembersihan di bengkel, entah gimana diapain gitu, tinggal ngikutin panduan sampai si motor itu mesinnya jalannya jadi lancar, jadi bener lagi dan itu bisa bisa mengarahkan kita untuk menuju apa yang kita inginkan. Nah, kayak gitu. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, misal kita tadinya cuman pengen 3 hal gitu. Terus 3 hal itu udah kita dapetin karena salah satu faktornya juga vibrasi kita udah besar, udah bisa naik karena dipandu selama 40 hari itu. Nah, ketika taruhlah kita misal kapasitas kita menampung 3 hal itu, tapi tiba-tiba itu ternyata banyak hoki-hoki dan atau cuan-cuan lain, misal kita dikasih kesempatan lagi untuk nambah 3 hal lagi, sedangkan kapasitas diri kita itu mungkin belum bisa untuk menampung ketika ada tambahan lagi. Itu gimana caranya memperbesar kapasitas kita, memperbesar volume kita agar bisa menampung lebih banyak hal lagi gitu loh Coach. Caranya kayak gimana gitu. Udah itu aja Coach. Makasih Coach. Ya, ini saya nggak catat nanyanya, tapi saya tanggap inti-intinya aja ya. Oke, betul sekali. Terima kasih Kak Meta atas pertanyaannya. Ini juga beliau alumni apa aja saya juga udah nggak hafal nih. Kebanyakan yang diikutin ya. Oke, jadi memang betul di 40 days ya teman-teman nih banyak alumninya juga bahwa di hoki protokol itu secara garis besar programnya dua. Satu kelas offline yaitu yang kita ketemu langsung, ada sesi terapi di sana, ada banyak teknik-teknik powerful yang cukup unik, yang nggak umum, yang diajarkan di dalam kelas, teknik telepati, teknik mempengaruhi orang lain, terus juga teknik apalagi ya, saya saking banyak kan lupa tuh. Teknik bagaimana merilis emosi negatif kita, luka batin, kesedihan, kemarahan, dan juga satu sesi di mana ini juga lagi trending, bagaimana kita memperbaiki inner child kita. Ya, itu adanya di kelas offline, karena harus ketemu langsung. Nah, sementara tadi yang ditanyakan Kameta adalah program 40 days atau yang online. Online ini dipandu ya, teman-teman yang belum pernah ikut. Jadi online 40 days itu betul-betul secara real live dipandu. Bukan hanya teman-teman dikasih video harus ditonton selama 40 hari. Enggak. Dipandu live, kita akan pandu hari ini mesti ngapain, besok apa, besokannya lagi gimana. Kita pandu semua. Ada grup diskusi, ada juga Zoom kayak gini, live, saya pandu langsung, dan ada juga grup Telegram untuk tadi, untuk protokol besok apa, kita mesti ngapain, ya, yang mau makannya apa besok, misalkan gitu, minumnya apa, itu semua dipandu. Dalam rangka apa? Tadi disampaikan bahwa ibaratnya mesin, teman-teman punya motor, punya kendaraan, punya mobil, kan ada maintenance, kan harus diservis secara berkala. Masa sih kita manusia, tubuh kita ini, kita pakai puluhan tahun full terus. Nggak pernah kita perhatikan sih. Nggak pernah kita kasih reward sih. Atau tidak pernah sih kita ajak ngobrol.
kita kepengen tahu apa ya yang mereka keluhkan selama ini. Yang terjadi justru sebaliknya, kita terus masukin racun, sampah, pengawet, pemanis, betul nggak? Gula, belum nanti bahan-bahan kimia, terus kita racuni, bukan racunin, kita rusak, kita kasih hal-hal yang tidak baik. Yang terjadi mereka komplain, muncullah tadi apes, sial, sengkolok, sakit ini, sakit itu, sakit aneh-aneh. Padahal itu akibat perilaku kita. Yang tadi saya katakan, alam semesta hanya merespon. Tubuh kita ini adalah bagian kecil dari alam semesta ini yang disebut dengan mikrokosmos. Jadi kayak apa ya? Kayak kopinya alam semesta. Dan mereka pun merespon. Ketika Anda tidur seenaknya, makan apapun yang Anda pengen caplok, protes mereka gitu loh. Kami tidak diperhatikan, kami dipakai terus tanpa diberikan waktu untuk istirahat, tanpa diberikan nutrisi yang baik. Protes dia, makanya apa sial. Nggak ada hoki itu, coach hoki apaan sih? Nggak tahu tuh keajaiban tuh apa sih? Nggak pernah ada saya rasakan dalam kehidupan. Ya karena itu tadi. Karena tubuhnya ternyata di dalam konflik. Makanya dipandu, dibimbing oleh kami. Nanti saya juga akan didampingi oleh Kak Sherly untuk membimbing teman-teman semua. Dan ketika ini dilakukan, keajaiban demi keajaiban, testimoninya udah banyak ya. Akan mungkin, bukan mungkin, akan pasti terjadi. Coach, enggak tuh enggak terjadi. Cek, dilakukan apa enggak? Itu doang. Ya, Anda komitmen apa enggak? Kalau komitmen pasti, pasti terjadi perubahan, keajaiban, lebih awet muda, lebih sehat, lebih hoki, omset naik, itu pasti terjadi. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Oke, apalagi tadi yang nanya. Tadi apalagi Kak Meta? Itu coach ketika hoki datang tanpa kita undang gitu, tiba-tiba datang aja dan berurutan kayak gitu setelah kelas itu. Nah, untuk memperbesar volume kita, volume diri kita, Oh, kapasitas oke. kita agar bisa menampung semua itu gitu. Bahkan dengan hal-hal yang mungkin akan datang lebih banyak lagi gitu loh coach. Makasih coach. Oh ya, ya. Terima kasih. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali yang mengajarkan cara memperbesar wadah rezeki. Betul? Ya. Caranya ini, caranya begitu, caranya begini, caranya begitu. Di hoki protokol, kita tidak hanya fokus kepada memperbesar wadah, tidak. Bukan hanya Berarti itu fokusnya caranya. cuan-cuan. Enggak. Tapi kita pun cek. Apakah wadah kita ini selama ini tertutup atau sudah terbuka? Kalau tertutup mau sebesar apa ya? Kalau di sini apa sih empang tuh? Empang kan kolam yang sangat luas, tapi kok nggak nampung ya? Karena wadahnya ketutup, ketutup terpal, ketutup plastik. Jadi ya, nampung sih ada sih, tapi ya dia akan mengalir, akan hilang, numpang lewat. Karena ada terpalnya di atas, nggak bisa nampung dia. Di hoki protokol kita juga angkat terpalnya itu supaya apa? Supaya wadah yang sudah besar ini bisa secara maksimal, termasuk tubuh. Ayo, teman-teman yang wanita. Coach, skincare saya harganya jutaan.
tapi kok nggak ada hasil yang signifikan. Coach, saya sudah konsumsi suplemen yang harganya nggak main-main, tapi nggak ada perubahan. Kenapa demikian tadi? Ya, kalau wadah rezeki ketutup, kalau tubuh apa? Tubuh Anda sudah terlalu banyak sampah, racun, dan kotoran, sehingga tingkat kecerdasannya jauh berkurang. Masuk suplemen harganya 4,5 juta, tubuh menilai ini sampah, numpang lewat dia keluar. Pakai skincare yang mahal, kulit menilai ini polusi. Kenapa? Karena selama ini kami hanya diberikan polusi terus. Nggak ngepek dia. Tapi ketika 40 days, ketika kita betul-betul memperbaiki dari dalam, bukan sampai ke level tingkatan DNA-nya kita perbaiki, tubuh menjadi jauh lebih cerdas. Entah kenapa, tanpa konsumsi suplemen pun, Anda makan pun, yang diserap nutrisinya maksimal. Gitu ya. Jadi bukan hanya supaya gimana caranya supaya tadinya wadahnya 10 sekarang jadi 20, tidak. Tapi pastikan tidak ada penutup di atasnya. Dan itu yang kami lakukan di sini. Karena wadah itu pasti akan selalu besar. Dan pasti akan bisa terus diperbesar. Cuma yang terjadi case-nya di banyak manusia adalah mereka tidak sadar ada penutupnya. Makanya saya sudah ikut training ini, coach. Saya sudah ikut seminar itu, coach. Pelatihan ini, pelatihan itu. Nggak ada tuh perubahan. Sebetulnya bukan tidak ada perubahan. Perubahan ada, wadah rezeki semakin besar, koneksi semakin banyak, tapi tertutup. Gitu ya, Kak. Mudah-mudahan terjawab. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang mirip ataupun yang sama, ini jawabannya. Ya, ini yang mungkin abai ataupun lupa disampaikan bahwasanya wadahnya ini ketutup apa enggak. Kita akan buka sama-sama. Yang menutup apa? Yang menutup itu biasanya apa? Keserakahan kah? Cara-cara yang kurang baik kah? Anda melakukan kezoliman kah? Sikut sana, sikut sini. Nggak peduli, bodoh amat, yang penting cuan. Itu nutup. Itu yang menutup. Makanya di hoki protokol harus dengan cara yang baik. Di depan itu dulu. Baik dulu. Kalau caranya udah nggak baik, yang penting cuan, sebesar apapun Pak Bu, cash flow. Atau cash flow? Pagi cash masuk, siangnya flow keluar lagi dia. Atau bahasa yang umumnya apa? Nggak berkah. Gitu ya. Oke, saya buka dulu chatnya. Ini jam berapa ini ya? Nggak berasa ya. Udah 1,5 jam loh. Biasanya kalau di YouTube cuma 30 menit ya, 30 menit sekian. Oke, sebentar. Tanya, oh, doa yang belum terkabul atau tertunda, apakah itu bentuk kasih sayang Tuhan atau tebusan karma jelek? Nah, ini menarik nih. Ya, saya izin untuk jawab ini dulu. Boleh ya, teman-teman ya? Sebentar. Doa yang belum terkabul. Kita harus paham tadi. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Loh kok ini belum, coach? Katanya pasti, tapi ini enggak.
Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu bentuk kasih sayangnya juga atau tebusan karma? Ingat, keyakinanmu adalah kenyataan hidupmu. Kalau kita yakin ini adalah penembusan karma, kalau kita yakin ini adalah akibat dosa-dosa kita, itu yang terjadi. Terus kalau enggak gimana, Coach? Kita harus yakin karena disebutkan di sana doa pasti dikabulkan. Ya, samakan dulu persepsinya. Doa pasti dikabulkan. Akan tetapi akan ada proses untuk diwujudkan. Setuju? Catat ya. Jadi Anda mau doa nih sekarang nih, doa apapun lah. Misalnya, saya mau punya rumah besar, harganya 5 M. Itu sudah terkabul. Detik itu juga Anda berdoa ketika disampaikan dengan cara yang tepat, atau lagi apalagi ditambah dengan di saat waktu yang tepat, atau bahasanya adalah waktu-waktu ijabah, atau di tempat yang istimewa, yang tempat-tempat ijabah, itu langsung dikabulkan. Tapi untuk diwujudkannya akan ada proses. Ketika bicara proses ini, kembali ke kita. Apakah kita sudah layak atau belum? Gitu. Jadi kita yang melayakkan diri kita untuk bisa menerima perwujudan doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pahami bahwa kehidupan kita saat ini adalah perwujudan doa-doa kita. Doa-doa yang kapan, Coach? Nggak tahu yang kapan. Nggak tahu, tapi diwujudkan saat ini. Mungkin doa yang 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, setahun lalu, atau mungkin 10 tahun yang lalu. Makanya di kelas offline hoki protokol ada juga satu terapi. Bagaimana kita meng-cancel doa-doa yang mungkin tidak memberdayakan. Dan pada saat itu kita nggak paham bahwasanya doa ini dianggapnya ya sudahlah, lupa. Tapi ternyata doa itu sekian tahun yang lalu itu bukan doa yang memberdayakan. Nah itu kita cancel, kita perlu untuk cancel. Ya, tapi menurut hemat saya, pendapat saya, jangan pernah teman-teman yakini bahwa doa saya belum dikabul karena Tuhan menghukum saya. Enggak. Tapi kan saya bersalah, Coach. Saya perlu untuk dihukum. Tadi saya sampaikan, sebesar apapun kesalahanmu, percaya saja ampunan Tuhan jauh lebih besar. Selama apa? Selama kita minta maaf, minta ampun. Jangan malah kita bangga dengan kesalahan-kesalahan kita. Oke? Semoga terjawab ya. Betul juga nih, udah mulai serak nih. Sebentar. Tolong ambil air minum dong. Oke, next ya. Coach, saya lagi terpuruk. Hari-hariku dibayangi takut, was-was, emosi, marah. Keyakinanku adalah kenyataan bagaimana coach keajaiban itu cepat hadir. Tadi, prinsip dasar, kembali lagi. Jangan lakukan hal-hal yang biasa. Tadi, cek bangunnya jam berapa, tidurnya jam berapa, ketika doa inline apa enggak, atau mungkin doanya kita hanya komat kamit. Ketika berdoa, samakan. Mind, body, soul, spirit connection. Samakan antara ucapan dengan rasa. Karena tadi saya sudah bilang, rasamu adalah doamu. Doanya minta kaya, doanya minta lunas utang, rasanya apa? Sesek. Nah, gimana mau kaya? Ini token bunyi, duitnya belum ada. Doamu yang sesungguhnya adalah rasamu. Jadi yang dikabulin yang mana?
Yang kita ucapkan komat kamitnya atau yang di dalam rasanya kita. Ya, coba ya Pak Bapak atau Ibu nih, Pak Suyanto kayaknya Bapak ya. Coba Pak praktekin, praktekin. Ketika berdoa hati-hati. Jangan doa dulu, pastikan rasanya baik dulu. Ya, karena rasamu adalah doamu yang sesungguhnya. Oke, next. Bu Tini, keajaiban tiap saat coach. Yang kecil-kecil nggak Ki? Oke, terima kasih adik. Saya izin minum dulu ya. Kasih adik. Nih, Bu Tini nih. Bu Tini yang di Surabaya ya, Bu. Coach, keajaiban tiap saat yang kecil-kecil udah nggak kehitung, yang besar baru kejadian kemarin. Ini beliau testimoni loh ini. Tunggu, saya gedein dulu. Tuh, ya testimoni loh. Luar biasa. Ayo teman-teman yang lain, kita juga sama-sama bersyukur. Coba saya screenshot dulu. Saya coba foto. Pengen beli tanah buat bikin rumah di tempat yang strategis dan uangnya baru ada Desember. Tanahnya udah kebeli bulan lalu padahal uangnya belum ada. Lalu dua anak saya harus di Jepang. Toto malah nggak bayar. Aduh, luar biasa ya. Lihat ya, teman-teman ya. Jadi itu keajaiban. Kita kan pengennya ajaib. Iya nggak sih? Kita pengennya cara yang ajaib, jangan cara konvensional. Mau sampai kapan? Gitu. Kalau pakai cara yang konvensional. Itu bikin di sana-sana itu dengar. Oke, lanjut. Saya baca dulu chatnya. Tubuhnya regenerasi. Yes, ketika 40 days tubuh kita melakukan proses regenerasi sel. Termasuk utang semesta. Iya betul, utang semesta nggak boleh. Utang semesta itu apa, Coach? Ngambil sendal orang, itu utang semesta. Nggak usah ngambil, nginjek kaki orang nggak sengaja nih, lagi naik kereta penuh gitu ya. Nggak sengaja nginjek kaki orang, minta maaf. Itu termasuk utang semesta. Atau ini banyak terjadi. Apa? Hajatan nutup jalan. Ih, hati-hati. Atau nih, hal kecil nih. Ini hal kecil nih. Anda bawa mobil, jalan di tol, ngerasa udah bayar, ngambil paling kanan, pelan. Mobil belakang udah ngelakson, udah ngasih lampu, Anda tetap nggak mau minggir. Padahal aturannya adalah lajur kanan hanya untuk mendahului. Mungkin orang yang di belakang kita urgent. Mungkin dalam kondisi yang darurat, emergensi, kita tutupin jalannya. Hati-hati, itu utang semesta. Ya, ada di video YouTube saya ya, yang membahas dalam tentang utang semesta. Coach, tujuan saya yang utama di 40 Days adalah anak saya diterima menjadi pegawai negeri. Namun ini sedang proses tes. Pertanyaannya, walaupun masih lama dari sekarang, kita selalu berdoa. Boleh, doa itu kan kapan saja. Doa itu kapan saja. Tapi ingat, ketika kita doa untuk anak, sinergikan, Pak. Karena bisa jadi si anaknya nggak mau. Yang terjadi bentrok. Nah, ini juga buat teman-teman ya yang sudah punya pasangan, suami atau sudah punya istri, pengen mobil, samakan persepsinya. Tanya pasangan mobilnya mau mobil apa? Karena bisa jadi belum dapat mobilnya, kita pengennya Alphard, istri kita pengennya Innova, nggak ketemu, nggak dapat bentrok. Deng, deng, deng. Samakan persepsinya, samain vibrasinya. Oke, Alphard deh, nggak apa-apa. Warnanya apa? Bisa jadi kita pengennya hitam, dia pengennya putih. Nggak dapat juga, bentrok. Samain ya, yuk putih ya, putih ya. Second apa baru? Samain juga. Ya, sudah sama, teng. Tarik bareng-bareng. Dan itu terjadi. Ini testimoni real. Saya share waktu itu di YouTube ya, yang ada seorang peserta dapetin mobil, istrinya pengen mobil LC, LC, LC bukannya yang di karaoke itu bukan.
Jadi beliau ini, saya nggak nyebut nama ya karena permintaan beliau. Beliau ini ngomong ke saya gitu, cerita waktu kami ketemuan, bilang, Coach, saya mau cerita. Kenapa Pak? Waktu itu Coach, istri saya ngomong, Pah, aku mau minta LC. Saya langsung lemes Coach. Ini kok kok kamu minta LC? Maksudnya gimana sih? Orang Papa aja nggak pernah ke karaoke, kata. Kok kamu minta LC gitu? Jadi antara dia bahagia, GR gitu. Karena dianggapnya LC itu adalah yang kita pahami sama-sama. Nggak taunya bukan. Bukan itu, Pak. LC itu adalah Land Cruiser. Oh alah, Bu. Bilang mobil gitu. Iya, tapi bukan sembarang mobil. Aku maunya Land Cruiser. Kalau gitu berarti kita harus beli. Nggak harus beli, Pak. Kalau gitu, kalau nggak harus beli berarti boleh dikasih orang. Boleh. Benar? Benar. Yuk, samakan frekuensinya. Deng, samain. Hanya jarak 3 bulan. Beliau cerita. Nih coach yang saya pernah bilang ke Kosanto, nanti kita ketemu saya cerita. Saya nggak mau lewat telepon soal. Ini saya baru mau cerita sekarang. Apa yang terjadi? Saya dapetin mobilnya coach. Istri saya telepon nangis. Gimana bisa Pak? Saya juga penasaran gitu ya. Ini bukan mobil, mohon maaf ya, bukan sekelas Sigra, Avanza, Land Cruiser, tanpa beli, tanpa nyicil. Kok bisa, Pak? Jadi ceritanya kok, saya punya teman pengusaha sukses. Usaha tambangnya banyak di mana-mana. Nah, suatu ketika kami ketemu, beliau bilang tuh ngobrol sama saya, Pak, itu si A, teman kita udah saya kasih Pajero. Si B udah saya kasih Fortuner. Nah, kalau si C itu saya kasih kemarin Expander, Pak. Tapi untuk Bapak, saya nggak mau kasih. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kok. Jangan pikirin saya, udah nggak apa-apa. Saya ikut seneng kamu bisa ngasih teman-teman yang lain. Bukan begitu. Maksud saya nggak akan kasih Bapak Expander, Fortuner, Pajero. Untuk Bapak, saya sudah sediain khusus Land Cruiser. Dia langsung inget perkataan istrinya 3 bulan yang lalu. Tapi mohon maaf ya Pak, saya belum bisa ngasihnya sekarang. Karena saya saat ini mobilnya saya masukin ke bengkel, saya ganti semua karet-karetnya, terus kondisinya saya pastikan nanti Bapak terima meskipun ini second, sudah dalam kondisi yang baru. Semua diganti, dibetulin. Sampai yang spare part terkecilnya diganti baru semua. Saya ingin kasih Bapak, meskipun ini bekas saya, tapi baru. Jadi sabar ya Pak. Langsung telepon istrinya nangis. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Ketika teman-teman punya pasangan, yuk selaraskan. Kok saya nggak punya pasangan gimana? Selaraskan dengan orang tua. Ya, dan ini boleh juga lebih bagus silang. Yang perempuan ke ayah, yang laki-laki ke ibu. Tentu kalau bakti keduanya, ya, berbuat baik keduanya. Tapi untuk frekuensi ini mendatangkan manifestasi perwujudan ini silang. Gitu ya. Oke, saya cek lagi. Setuju coach samakan frekuensi atau kita sinergi. Itu pakai teknik yang didapat di kelas offline. Nah, itu Bu Tini bilang tekniknya didapat di kelas offline. Nah, ini satu lagi. Ini alumni lama juga, udah senior banget, seorang notaris beliau nih. Alhamdulillah kok pembagian harta gono gini selesai dengan damai. Ini ada-ada aja nih Bu Notaris. Rumah gono gini juga sekarang sudah dibeli sama aku. Maksudnya sudah dibeli sama beliau ya. Itu keajaiban yang paling terbaru yang sebelumnya udah banyak keajaiban juga setelah udah ikhtiar inline. Setelah itu pasrahin aja sama Allah. Hasilnya. Nah, lihat.
Ya, saya tuh seneng kalau Zoom, kalau misalkan lagi live YouTube banyak alumni. Jadi udah nggak usah kebanyakan cerita gitu ya. Alumni yang cerita tuh keajaiban demi keajaiban sangat luar biasa terjadi. Gitu ya. Nah, untuk anak gimana bisa? Tadi pertanyaannya saya mau doain anak saya bisa. Yang penting selarasin ya. Selarasin anaknya mau apa enggak. Jangan sampai nanti bentrok malah. Oke? Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Silakan. Mau chat boleh, mau open mic juga boleh. Ada? Yakin nih nggak ada. Ini boleh nanya apapun loh. Bukan hanya tentang 2025. Anda boleh tanya apapun. Ya, nanti silakan ditonton ulang videonya setelah kami upload. Mudah-mudahan semua tanpa kendala bisa diupload ke YouTube. Dan juga bagi teman-teman yang tadi kita sudah sampaikan, Coach, saya mau melakukan satu perubahan, tapi kok kalau ngelakuin sendiri sulit ya. Kayaknya saya berat deh, susah untuk konsisten. Gimana Coach kalau misalkan dipandu? Bisa banget. Yaitu caranya ikut 40 days. Ya, ini alumninya sudah banyak sekali dan teman-teman bisa saksikan di setiap batch 40 days pasti ada alumni yang ikut lagi. Riset lagi dia. Kenapa? Karena merasa betul keajaiban terjadi. Merasa betul badan saya jauh lebih sehat, jauh lebih fit. Yang bapak-bapak jauh lebih perkasa lagi gitu. Yang ibu-ibu kulitnya jadi kayak habis perawatan sekian puluh juta gitu ya. Jadi mereka ikut lagi, ikut lagi. Nah, buat yang belum pernah ikut atau yang pengen riset, ini ada kesempatan. Mungkin ya, mungkin bisa jadi untuk di tahun ini kelas 40 days yang sebagai penutup tahun ya. Karena saya ada beberapa kegiatan di akhir tahun ini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan meskipun ingat nanti silakan tanya dulu ke admin sudah boleh riset lagi belum? Karena untuk alumni itu Anda tidak boleh langsung riset, menunggu ada masa inkubasi, ada masa adaptasi tubuh dulu. Karena sel-selnya kan kita perbaiki. Jadi harus nunggu dulu setidaknya selama 6 bulan. Nanti silakan cek ke admin, dilihat dulu Anda ikutnya bulan apa terakhir, sudah boleh belum ikutan lagi. Buat yang belum ikut, silakan manfaatkan kesempatan ini. Coach, duitnya belum ada. Banyak testimoni, bahkan kelas offline, duitnya nggak ada tapi saya pengen ikut coach. Dan saya yakin kalau memang ini adalah jalan buat saya memperbaiki semuanya, pasti saya ikut. Apa yang terjadi? Malamnya dapat duit. Ada nih orangnya di sini. Ya, jadi yang saya sampaikan bukan kaleng-kaleng, bukan kopas sana kopas ini, testimoninya direkayasa, enggak. Yang saya cerita orangnya ada di sini. Gitu ya. Coba nih ada yang ngechat lagi nih. Nah, tuh, tinggal klik tuh. Atau hubungi admin. Ada nomor adminnya 089637560165 atau klik aja 40D hoki pakai Y, protokol pakai C. Jadi nyambung.com. Coach, kalau pasangan belum sefrekuensi gimana? Yang terpenting kitanya dulu. Ya, kitanya dulu, perbaiki vibrasi kita, jadikan positif, nanti pasangan, anak, keluarga kena vibes-nya. Ya, nggak usah diajak, nggak usah diomelin, jangan. Perbaiki kitanya aja. Coach, keajaiban sudah banyak saya alami. Nah, ruko saya sudah 3 tahun nggak laku, sekarang sudah laku 3, sisa 1 belum laku. Kontrakan saya juga mulai laku, padahal tujuan utama Fortide biar anak saya diterima menjadi pegawai negeri. Tapi masih nunggu. Tapi keajaiban lain sudah muncul. Nah, tuh Pak Purnadi Atmojo. Dia baru ikut yang kemarin, batch 13. Keajaiban demi keajaiban. Ayo Pak Pur, jangan lupa syukuri ya Pak. Meskipun kadang kita inginnya A,
tapi Allah, tapi Tuhan yang lebih tahu. Yang terbaik buat kita apa dulu. Jangan kita berdiri di depan satu pintu yang terkunci, nungguin, diem di sana. Padahal bisa jadi di sekeliling kita, jangankan terkunci, tapi banyak pintu yang terbuka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah buka seluas-luasnya pandangan kita, buka hati kita untuk mampu melihat betapa besar dan luar biasanya kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian teman-teman, untuk kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Ini harusnya lagi jalan-jalan ke mall kan? Ini bela-belain waktunya untuk dengerin ocehannya Coach Santos. Ya, terus kita belajar, tidak pernah merasa cukup. Terus kita mengupgrade diri kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, bahagia, tambah harmonis, sukses selalu, berkah, berlimpah, rezeki dan uangnya buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach. Terima kasih, Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Coach.